Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam channel Ayo Berbagi di sini saya akan cerita berkaitan dengan project. Nah, di dalam project manajemen saya menginformasikan ada 5 fundamental, artinya 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam menjalankan sebuah project. Nah, yang pertama, sebelum melangkah ke 5 hal yang perlu diperhatikan, kalau Anda belum punya pengalaman background sebelumnya menjadi seorang project manager atau enggak minimal lah team leader, kalau menurut saya janganlah, karena mengambil risiko yang sangat besar. Nah, kalau Anda ingin jadi seorang project manager yang bagus, adalah Anda mulai dari tim leader dulu. Misalnya Anda seorang engineer, kemudian ingin melangkah ke project manager, lewatin step dulu. Pertama adalah yaitu tim leader. Anda bisa memanage dari hal yang paling kecil, misalnya memanage 2 orang minimal. Nah, bisa juga itu jumlahnya resource lebih baik. Nah, dari situ pengalaman tim leader Anda terbiasa sesuai dengan jam terbang. Oke lah, Anda udah bisa menentukan di posisi project manager. Menjadi seorang PM susah-susah gampang. Artinya apa? Karena setiap project itu unik. Nah, itu yang perlu ditekankan. Oke, di dalam 5 hal fundamental project manager, itu yang pertama adalah Anda tahu dulu skop pekerjaannya berapa besar, itu skop pekerjaannya dulu, yaitu sehingga Anda tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan. Itu pertama, yaitu SOW-nya seperti apa, scope of work. Itu yang pertama. Nah, setelah Anda pelajari SOW-nya secara detail dari A to Z, baru Anda renungkan loh, strategi apa yang Anda akan lakukan di dalam sebuah project. Yang kedua adalah Anda ketahui dulu nih, ini project itu besar atau kecil atau sedang. Nah, dari situ Anda akan bisa memappingkan nih strateginya seperti apa untuk menyelesaikan project itu sendiri. Kemudian setiap project itu adalah unik dan struggle, itu pasti. Jadi setiap project A, project B, project C sampai berapapun projectnya, itu setiap project berbeda-beda, keunikannya berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah cost, biaya project tersebut. Nah, kalau Anda tahu cost, biaya dari project tersebut, Anda bisa memappingkan nih nanti terkait dengan cost, waktu, dan performance. Performance ini adalah KPI project tersebut. Misalnya project berlangsung 9 bulan, katakanlah dari April sampai Desember. Nah, di situ Anda bisa mengalokasikan setelah mengetahui cost. Kemudian yang kelima adalah resource, jumlah orang yang ada di dalam project tersebut. Nah, ini yang menentukan sebenarnya. Artinya gini, di dalam sebuah project manager, kalau Anda sudah pengalaman, Anda akan mengetahui bagaimana mendapatkan resource di dalam support project tersebut. Nah, hati-hati di dalam menentukan resource di sini. Anda harus benar-benar tahu meletakkan orang, artinya put the right man in the right job. Kalau Anda katakanlah memimpin sebuah project sebagai project director, katakanlah beberapa project yang ada, kalau Anda salah menempatkan PM, menentukan project manager di dalam sebuah project tersebut, itu akan babak belur. Karena apa? Nah, hati-hatinya banyak di sekitar kita yang memasukkan CV ke HRD untuk diseleksi menjadi seorang project manager atau team leader itu sendiri, itu CV-nya wow semua. Artinya di dalam menentukan penentuan resource, jangan kita terbuai dengan sebuah CV. Anda harus cek sendiri secara detail
di interview orang tersebut apakah layak atau tidak. Kalau nggak layak, jangan join di project tersebut. Karena apa? Kalau Anda salah memilih resource, itu akan babak belur. Itu aja beberapa 5 fundamental di dalam menjalankan sebuah project yang on board. Oke, itu aja. Mungkin selebihnya nanti akan saya sharing lagi berkaitan dengan project manager. Wassalamualaikum.